Dan kita merebut posisi puncak sementara. Jangan terlalu euforia. Respect, selebrasi ala Bambang Pamungkas kakak, netizen puas. Dalam kemenangan Timnas Indonesia U17 semalam, kakak kembali sumbangkan gol untuk Garuda Asia. Kali ini, Arkan kakak mencetak brace dari 3 gol kemenangan tim Garuda Asia. Menariknya, Arkan kakak melakukan selebrasi ikonik milik Bambang Pamungkas ketika mencetak gol untuk Timnas Indonesia U17 ke gawang UEA. Lalu, apa alasannya? Sebagai informasi, Arkan kakak merupakan putra dari mantan striker Timnas Indonesia dan Persija Jakarta Purwanto. Sang ayah pernah berpartner dengan Bambang Pamungkas di Timnas Indonesia dan Persija Jakarta pada akhir 90-an dan awal 2000-an. Ia mengaku spontan melakukan selebrasi itu karena BP pernah menjadi tandem ayahnya saat masih aktif bermain. Soal selebrasi itu spontan dan refleks saja, sebab Pak Bambang dulu tandem ayah saya di Timnas Indonesia. Jadi saya menghargai beliau, ujar kakak. Selain itu, tindakan menarik juga dilakukan oleh Arkan kakak, di mana pemain bernomor punggung 8 itu terlihat duduk bersama dengan salah satu pemain UEA U17. Keduanya terlihat akrab dan berbincang. Arkan kakak pun terlihat menguatkan pemain UEA U17 tersebut dan mengajaknya untuk beranjak bangkit. Selain itu, tindakan yang tidak kalah menarik juga dilakukan oleh sang kapten Iqbal Gwijangge. Ia terlihat mencoba menolong pemain UEA U17 yang tergeletak karena mengalami cedera di dalam lapangan. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia U17 menjadi pemuncak klasemen sementara grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Sementara untuk UEA turun ke peringkat 2. Netizen pun banyak yang memuji performa hebat sosok Arkan kakak dan ada yang menyebut kakak sebagai aset bangsa. Memiliki skema permainan apik hingga ada yang berharap ada scout dari Eropa yang melirik. Jadi berikut ini cuitan spesial netizen untuk Arkan kakak. Pelatih UEA perintahkan anak asuhnya main keras, tapi masih kalah. Pelatih Uni Emirat Arab U17 Alberto Gonzalez mengakui memerintahkan pemain tampil keras lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 di Stadion Pekansari pada Rabu 5 Oktober. UEA sendiri sempat menyeimbangkan kedudukan usai tertinggal 2 gol di babak pertama. Namun menurut Alberto Cabot, anak asuhnya mengalami kesulitan ketika Arkan kakak mencetak gol ketiga bagi Indonesia. Juru taktik asal Spanyol itu menyebut pemainnya sulit tampil lebih rileks di babak kedua. Itu tidak lepas dari emosi yang tidak terkendali di atas lapangan. Apa yang terjadi di babak kedua, kami mencoba bermain 50-50 seperti Indonesia dan kami mencoba setengah mati. Setelah gol ketiga Indonesia, kami mencoba bereaksi. Ketika pemain mencoba lebih santai, memang lebih sulit. Kami bermain dengan cara kami, tapi pemain seperti yang dibilang, mereka lebih emosional dan merasa gugup. Saya berharap pemain mengambil pelajaran dari laga ini. Atas kekalahan 2-3 dari Indonesia pun membuat posisi UEA kini turun ke runner-up dengan 6 poin. Selanjutnya, UEA U17 akan menghadapi Malaysia U17 di laga penentuan grup B pada Jumat 7 Oktober. Statistik moncer perayaan kemenangan Garuda Asia penuh haru. Timnas Indonesia U17 kembali melanjutkan tren positif pada kualifikasi Piala Asia U17 2023. Mereka berhasil mengungguli Uni Emirat Arab dengan skor tipis 3-2 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Pekansari, Kabupaten Bogor pada 5 Oktober. Timnas Indonesia U17 langsung tancap gas di awal babak pertama. Berdasarkan data statistik pertandingan yang dirilis oleh lapanbola.com, Indonesia tampil lebih dominan. Mereka berhasil menguasai permainan sebanyak 52% selama waktu normal. Cara jumlah tembakan ke gawang pun mereka sedikit lebih unggul, di mana Indonesia berhasil melepaskan 6 tembakan, 3 diantaranya berbuah menjadi gol. Sementara untuk Uni Emirat Arab mencatatkan 5 tembakan ke arah gawang Andrika Fatir. Menilik dari catatan statistik lainnya, pertandingan nyatanya berjalan dengan intensitas yang cukup tinggi. Indonesia melakukan 12 pelanggaran sepanjang laga yang membuat hujan kartu kuning.
Meskipun sejatinya 2 di antaranya terjadi di penghujung pertandingan untuk menjaga keunggulan mereka. Sementara sang lawan membuat 3 pelanggaran lebih sedikit. Dengan kemenangan ini, tim Aswan Bima Sakti memiliki 6 poin. Mereka memiliki peluang yang sangat besar untuk lolos ke putaran final. Kemenangan ini tentu disambut baik oleh para pemain dan tim kepelatihan Timnas Indonesia U17. Begitu peluit akhir dibunyikan, para pemain Garuda Asia langsung berpelukan. Bek kiri Timnas Indonesia U17 Habil Yafi dan Narendra Tegar tampak terharu. Keduanya terlihat sedikit mengeluarkan air mata sambil berpelukan. Selain itu, mereka juga kompak melakukan sujud syukur. Bima Sakti pun terlihat mengumpulkan para asistennya untuk melakukan hal yang sama. Kemudian mereka saling berpelukan satu sama lain. Selain itu, tradisi khas Indonesia juga tidak dilupakan oleh para pemain Timnas Indonesia U17 di laga ini. Tradisi yang dimaksud adalah mencium tangan orang yang lebih tua ketika bersalaman. Hal itu dilakukan para punggawa Garuda Asia. Andrika Fatir dan kawan-kawan tidak ragu mencium tangan para staf kepelatihan Uni Emirat Arab U17. Tindakan ini sempat membuat kaget beberapa staf kepelatihan mereka, termasuk sang pelatih kepala asal Spanyol Alberto Cabot. But yeah, this is Indonesia, coach, and congratulations for Garuda Asia. 3-2 Indonesia menang melawan Uni Emirat